Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari yang pertama Rosalia Mentari Lumban Gaol, Sinta Maria Lumban Toruan, dan Jerni Angelia Ompusungguh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Regresi Stratified Chocks untuk menganalisis kelangsungan hidup pasien kanker berdasarkan jenis kelamin dan stadium. Analisis survival adalah analisis statistika yang memperhatikan waktu bertahannya sesuatu yang disebut sebagai waktu ketahanan atau survival time. Waktu ketahanan adalah jangka waktu dari awal pengamatan sampai terjadinya suatu peristiwa yang berupa kegagalan, kematian, respon, dan lain-lain. Salah satu model yang paling banyak digunakan untuk analisis survival adalah regresi Cox Proportional Hazard, yaitu salah satu regresi semi-parametrik yang bertujuan mengetahui kombinasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel respon yang berupa waktu survival. Data yang digunakan pada regresi Cox Proportional Hazard berupa data waktu tahan hidup dari suatu individu. Salah satu asumsi utama dalam model Cox Proportional Hazard adalah bahwa rasio hazard antara individu dengan covariat yang berbeda bersifat konstan sepanjang waktu, yang dikenal sebagai proportional hazard assumption. Asumsi ini memungkinkan interpretasi hazard ratio yang stabil dan konsisten selama periode pengamatan. Namun dalam praktiknya, terutama pada data klinis pasien kanker yang sangat heterogen, asumsi ini seringkali tidak terpenuhi. Pelanggaran terhadap asumsi proportional hazard dapat menyebabkan estimasi yang bias dan interpretasi yang menyesatkan, terutama pada data pasien kanker dengan heterogenitas tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah model stratified Cox regression. Model ini memungkinkan analisis dilakukan dengan memperhitungkan adanya heterogenitas antar kelompok atau strata, seperti kelompok berdasarkan jenis kanker, rumah sakit, atau kelompok usia tanpa harus mengestimasi parameter regresi untuk variabel stratifikasi tersebut. Dengan demikian, model ini mempertahankan fleksibilitas CHOX pH sambil mengakomodasi perbedaan baseline hazard antar strata. Penelitian ini berfokus pada analisis survival pasien kanker di sebuah rumah sakit dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap kelangsungan hidup pasien. Dalam studi ini, pasien dikelompokkan berdasarkan stadium kanker yang berbeda, yaitu stadium 1 dan stadium 2. Stadium kanker ini diyakini memiliki dampak signifikan terhadap baseline hazard yang merupakan risiko kematian atau kegagalan yang mendasari dalam analisis survival. Model stratified Cox regression dipilih untuk analisis ini dengan strata yang ditentukan berdasarkan stadium kanker. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan perbedaan dalam baseline hazard antara pasien di stadium 1 dan stadium 2 tanpa harus mengestimasi parameter regresi untuk variabel stratifikasi tersebut. Variabel penjelas utama dalam model ini adalah usia pasien yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu kelangsungan hidup. Selain itu, jenis kelamin pasien juga akan dimasukkan sebagai variabel tambahan untuk mengeksplorasi apakah terdapat perbedaan dalam kelangsungan hidup antara pria dan wanita dengan mempertimbangkan stadium kanker dan usia. Untuk dasar teori akan dijelaskan oleh teman saya, Rosalia. Kepada Rosalia, dipersilahkan. Dasar teori terdiri atas pertama yaitu definisi dari model stratified shocks. Model stratified shocks merupakan perluasan dari model shocks proportional hazard untuk mengatasi variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Asumsi proportional hazard seperti yang sudah disebutkan tadi menyatakan bahwa rasio fungsi hazard dari dua individu konstan dari waktu ke waktu atau ekuivalen dengan pernyataan bahwa fungsi hazard suatu individu terhadap fungsi hazard individu lain adalah proporsional. Modifikasi dilakukan dengan menstratifikasi variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proporsional hazard. Variabel bebas yang memenuhi asumsi proporsional hazard masuk ke dalam model, sedangkan variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi yang sedang distratifikasi tidak masuk dalam model. Next. Dalam model stratified shocks diasumsikan terdapat sebanyak P variabel bebas. Sebanyak
variabel bebas diantaranya memenuhi asumsi proportional hazard dinotasikan dengan X1, X2, XK dengan K kecil dari P. Variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard sebanyak M yang diperoleh dari P kurang K sama dengan M, yaitu XK plus 1, XK plus 2, sampai dengan XP dinotasikan dengan Z1, Z2 sampai dengan Zm, dan dapat dinotasikan dengan rumus sebagai berikut. Variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard, ZI dengan I sama dengan 1 sampai M, dikeluarkan dari model CHOCS untuk dilakukan stratifikasi terhadap variabel tersebut sehingga diperoleh variabel stratifikasi Z aksen. Next. Langkah pertama untuk membentuk model regresi stratified CHOCS adalah menguji interaksi pada model. Untuk menguji ada tidaknya interaksi pada model stratified CHOCS digunakan uji likelihood ratio atau LR, yaitu dengan membandingkan statistik log likelihood untuk model interaksi dan model tanpa interaksi. Hipotesis dari uji likelihood ratio atau LR adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nolnya yaitu tidak ada interaksi antara variabel stratifikasi dengan variabel independen yang masuk ke dalam model. Sedangkan hipotesis satunya yaitu terdapat interaksi antara variabel stratifikasi dengan variabel independen yang masuk ke dalam model. Adapun statistik uji dari uji likelihood ratio adalah sebagai berikut ditampilkan dalam layar. Next. Menurut Kleinbaum dan Klein pada tahun 2012, bentuk umum fungsi hazard dari model stratified CHOCS tanpa interaksi adalah sebagai berikut, ditampilkan dalam layar. Strata didefinisikan sebagai kategori yang berbeda dari variabel stratifikasi. Z-aksen dan M-aksen merupakan banyaknya strata. Dalam model stratified CHOCS, fungsi dasar hazard H0S T berbeda untuk setiap strata. Parameter regresi beta 1, beta 2, sampai beta K untuk model ini sama dengan setiap strata, sehingga perkiraan rasio hazard sama untuk masing-masing strata. Estimasi parameter pada model stratified CHOCS sama halnya dengan estimasi parameter pada model CHOCS proportional hazard, yaitu menggunakan maximum partial likelihood estimation atau MPLE. Estimasi parameter regresi dengan metode MPLE adalah nilai ketika fungsi partial likelihood maksimum. Fungsi partial likelihood untuk setiap strata subscript yang mengindikasikan strata didefinisikan sebagai fungsi yang ditampilkan pada layar. Masing-masing fungsi partial likelihood dari setiap strata berasal dari fungsi yang ditampilkan juga pada layar. Next. Untuk mendapatkan estimasi parameter regresi B sama dengan beta 1, beta 2, sampai beta K dengan memaksimalkan fungsi partial likelihood, yaitu dengan menyelesaikan turunan logaritma fungsi partial likelihood terhadap beta K sama dengan 0 seperti persamaan berikut yang ditampilkan pada layar. Estimasi parameter pada model CHOCS stratified dengan metode maksimum partial likelihood estimation atau MPLE secara umum diperoleh fungsi dan hasil seperti pada layar. Adapun turunan kedua dari fungsi log partial likelihood model CHOCS stratified adalah sebagai berikut, ditampilkan dalam layar. Next. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data simulasi atau data yang telah dimodifikasi untuk kepentingan penelitian. Kemudian variabel penelitian yang digunakan yaitu yang pertama ada variabel dependen atau terikat yang terdiri dari waktu, yaitu lama waktu bertahan dalam satuan bulan, dan status, yaitu yang terdiri dari 1 untuk status meninggal dan 0 untuk status censored atau masih hidup saat studi berakhir. Yang kedua yaitu variabel independen atau bebas yang terdiri dari usia dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu tentu saja ada variabel stratifikasi
yang terdiri atas stadium kanker, yaitu stadium 1 dan stadium 2. Variabel ini digunakan dalam model CHOCS untuk stratifikasi baseline hazard. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah pertama yang dilakukan adalah pencarian data, pencarian dan pengumpulan data. Yang kedua yaitu eksplorasi data awal dengan statistik deskriptif untuk usia, jenis kelamin, dan distribusi stadium. Kemudian hitung jumlah kejadian meninggal versus sensor. Langkah ketiga yaitu analisis Kaplan-Meier, yaitu dengan memplot kurva Kaplan-Meier untuk membandingkan kelangsungan hidup antara stadium 1 dan stadium 2. Langkah yang keempat yaitu penerapan model Stratified CHOCS Proportional Hazards. Model ini dapat diterapkan dengan strata sebagai stadium kanker dan kovariat sebagai usia dan jenis kelamin. Kemudian estimasi hazard ratio atau HR dan uji signifikansi atau p-value. Angka kelima yaitu uji asumsi proportional hazard yang terdiri atas gunakan uji CHOCS ZPH pada bahasa pemrograman RStudio untuk usia dan jenis kelamin, kemudian pastikan tidak ada pelanggaran asumsi atau pH assumption terpenuhi. Angka yang keenam itu yaitu tentu saja interpretasi hasil. Hasil yang diinterpretasikan terdiri atas nilai HR atau nilai HR, p-value, dan confidence interval untuk masing-masing variabel. Kemudian, evaluasi apakah usia atau jenis kelamin signifikan mempengaruhi risiko kematian. Lalu bandingkan survival antar stadium melalui Kaplan-Meier dan justifikasi penggunaan stratifikasi. Angka yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berupa rangkuman pengaruh usia, jenis kelamin, dan stadium terhadap keberlangsungan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jerni. Selanjutnya akan saya presentasikan tentang data penelitian pada penelitian kami. Pada penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis kelangsungan hidup pasien kanker dengan mempertimbangkan pengaruh usia dan jenis kelamin. Sementara stratifikasi dilakukan berdasarkan stadium kanker, yaitu stadium 1 dan 2. Pada penelitian kami ini mengambil 12 data kanker dengan variabel waktu, status, usia, jenis kelamin, dan stadium. Untuk mengolah data tersebut, kami menggunakan program RStudio, di mana langkah-langkah RStudio tersebut yang pertama adalah membuat library survival untuk analisis survival dan PSCCH untuk statistik deskriptif. Kemudian data dibaca dari file Excel menggunakan read Excel dengan path yang disesuaikan. Data tersebut disesuaikan dengan mengubah nama kolom menjadi huruf kecil dan mengonversi variabel jenis kelamin serta stadium ke dalam tipe faktor untuk analisis kategorikal. Ringkasan data diperiksa untuk memastikan distribusi variabel waktu atau lama follow-up dan usia sebagai variabel utama. Objek survival dibuat menggunakan fungsi surv dengan parameter time atau waktu dan event atau status kematian. Model Stratified CHOCS kemudian dibangun dengan CHOCS PH, di mana usia dan jenis kelamin sebagai prediktor, sedangkan stadium sebagai strata untuk memisahkan baseline hazard antara kelompok. Hasil model dianalisis menggunakan summary untuk melihat koefisien dan signifikansi variabel. Uji asumsi proporsional hazard dilakukan dengan CHOCS JPH untuk memastikan tidak ada pelanggaran asumsi, dan hasilnya divisualisasikan dalam plot. Terakhir, kurva Kaplan-Meier diplot berdasarkan strata stadium untuk membandingkan probabilitas survival antara stadium 1 dan 2. Dengan visualisasi yang jelas menggunakan warna dan legenda. Analisis ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi survival pasien kanker sambil mengontrol perbedaan baseline hazard antara stadium. Next. Untuk hasilnya terdapat 3 grafik. Untuk grafik yang pertama menunjukkan hasil asumsi proporsional hazard untuk variabel usia. Pada grafik ini, sumbu Y menunjukkan nilai beta untuk usia, sedangkan sumbu X menunjukkan waktu.
Garis solid menggambarkan estimasi fungsi koefisien regresi terhadap waktu, dan garis putus-putus menunjukkan interval kepercayaan. Jika garis solid tetap mendekati nol dan berada di antara batas interval kepercayaan, maka asumsi proporsional hajat terpenuhi. Pada grafik ini, perubahan beta untuk usia relatif kecil dan stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel usia memenuhi asumsi proporsional hajat pada model CHOCS. Sedangkan untuk gambar 2 menampilkan hasil uji asumsi proporsional hajat untuk variabel jenis kelamin. Sama seperti grafik sebelumnya, sumbu Y menunjukkan beta untuk jenis kelamin dan sumbu X adalah waktu. Pada grafik ini, garis solid menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan grafik usia. Namun sebagian besar masih berada dalam batas interval kepercayaan. Walaupun ada sedikit variasi, selama garis solid tidak secara konsisten keluar dari batas interval kepercayaan, maka asumsi proporsional hajat masih dapat dianggap terpenuhi. Artinya, pengaruh jenis kelamin terhadap hajat dianggap konstan sepanjang waktu dalam CHOCS. Untuk gambar ketiga adalah kurva Kaplan-Meier. Untuk gambar ketiga adalah kurva Kaplan-Meier yang membandingkan probabilitas survival berdasarkan stadium penyakit, yaitu stadium 1 dan stadium 2. Sumbu Y menunjukkan probabilitas survival, sedangkan sumbu X menunjukkan waktu dan bulan. Kurva biru mewakili stadium 1 dan kurva merah putus-putus mewakili stadium 2. Dari grafik terlihat bahwa pasien dengan stadium 1 memiliki probabilitas survival yang lebih baik dibandingkan dengan stadium 2 pada hampir seluruh rentang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stadium penyakit berpengaruh signifikan terhadap peluang bertahan hidup pasien, di mana semakin awal stadium semakin baik prognosis survivalnya. Next. Untuk analisis atau hasil interpretasi, didapatkan hasil analisis model stratified CHOCS terhadap data kelangsungan hidup pasien kanker, bahwa variabel usia memiliki nilai P sebesar 0,0917, menunjukkan bahwa usia cenderung berpengaruh terhadap risiko kematian pasien kanker. Meskipun belum signifikan secara statistik pada taraf 5%, namun mendekati signifikan pada taraf 10%. Koefisien regresi usia bernilai negatif atau min 0,107, yang berarti semakin tua usia pasien cenderung memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, dengan hazard ratio sebesar 0,898. Artinya setiap penambahan 1 tahun usia menurunkan kemungkinan bertahan hidup sebesar sekitar 10%. Variabel jenis kelamin atau kelamin wanita memiliki nilai P sebesar 0,5201, yang berarti tidak signifikan, dan hazard ratio sebesar 0,481 menunjukkan wanita cenderung memiliki risiko kematian lebih rendah daripada pria. Meskipun ketidakpastian atau confidence interval masih sangat besar. Penggunaan stratifikasi berdasarkan stadium kanker memperoleh model untuk memiliki baseline hazard berbeda untuk masing-masing stadium, mengakomodasi perbedaan karakteristik dasar antar stadium. Nilai concordance sama dengan 0,727 menunjukkan model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik. Uji asumsi proporsional hajat melalui CHOCS-JPH menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran signifikan terhadap asumsi atau nilai P global sama dengan 0,126, sehingga model dapat dianggap memenuhi asumsi dasar regresi CHOCS. Visualisasi kurva Kaplan-Meier menunjukkan perbedaan probabilitas survival antara stadium 1 dan stadium 2, atau memperkuat pentingnya stratifikasi berdasarkan stadium dalam model ini. Itu saja, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kami ini, model CHOCS Stratified merupakan pendekatan regresi semi-parametrik yang sangat efektif untuk menganalisis variabel-variabel berpengaruh terhadap waktu ketahanan hidup, terutama pada data dengan tingkat heterogenitas tinggi dan adanya pelanggaran terhadap asumsi proporsional hajat. Pendekatan ini memberi solusi fleksibel dengan memungkinkan penyesuaian terhadap perbedaan baseline hajat antar strata seperti kelompok berdasarkan stadium kanker tanpa perlu memperkirakan fungsi baseline hajat secara eksplisit.
sehingga tetap mempertahankan efisiensi dalam model CHOCS. Dalam studi kasus pasien kanker paru-paru yang dianalisis dengan model stratified CHOCS dan stratifikasi berdasarkan stadium kanker, diperoleh bahwa usia dan jenis kelamin merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Hasil uji parsial likelihood ratio, uji Wald, dan uji asumsi proportional hazard menunjukkan bahwa usia memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap risiko kematian atau P sama dengan 0,0917 dengan koefisien regresi negatif atau min 0,107 yang berarti bahwa semakin tua usia pasien, semakin tinggi risiko kematiannya, dengan peluang bertahan hidup menurun sekitar 10% untuk setiap penambahan 1 tahun usia. Sementara itu, jenis kelamin wanita tidak signifikan secara statistik atau P sama dengan 0,5201, namun hazard ratio sebesar 0,481 mengindikasikan bahwa wanita cenderung memiliki risiko kematian lebih rendah dibanding pria. Model CHOCS stratified juga terbukti mampu mengontrol variabel pengganggu yang tidak proporsional terhadap waktu dengan cara memisahkan pengaruhnya melalui stratifikasi sehingga hasil estimasi parameter menjadi lebih akurat dan interpretasi hazard ratio lebih valid. Dengan demikian, regresi CHOCS terstratifikasi merupakan metode yang kuat, fleksibel, dan sangat direkomendasikan dalam analisis survival, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi homogenitas, hazard proporsional, dan melibatkan kelompok dengan karakteristik baseline yang berbeda secara signifikan. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.